Halo, perkenalkan nama saya Oka Mas Riwanda. Kali ini kita akan belajar data analis menggunakan bahasa pemrograman Python, yang mana di sini kita akan mengolah data mentah menjadi data yang lebih baik, lebih bersih, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat dalam strategi bisnis kita. Baik, tunggu apa lagi? Kuilah! Oke, kita mulai aja yuk. Everything you need to know about Python. Jadi semua orang itu harus tahu apa itu Python. Apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, interpretif, dan serbaguna. Dibuat oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Dikenal dengan sintaksnya yang sangat mudah dibaca dan mirip dengan bahasa Inggris. Oke. Jadi bahasa Python ini bahasa yang cukup lama juga ya dan populer. Lalu, mengapa dia populer? Yang pertama, mudah dipelajarin. Cocok nih untuk pemula yang mau belajar programming, dimulai dari belajar Python. Kedua, fleksibel, bisa digunakan untuk banyak hal. Lalu, komunitasnya besar, banyak sumber daya dan dukungannya. Mengapa dia populer? Pertama, dia bisa buat web nih dengan framework yang namanya Django dan Flux. Lalu sering digunakan untuk sebagai data analis atau data science. Lalu bisa dibuat juga untuk kecerdasan buatan atau AI, dan juga bisa dibuat untuk membangun machine learning. Bisa juga nih buat bangun game dan lain-lain. Python sangat mudah dipahamin. Dalam penulisannya, Python lebih mudah dalam penulisan. Contohnya, untuk menampilkan teks hello world. Setiap programmer handal pasti pertama kali membuat baris kode itu pasti hello world. Oke, kita coba ya perbedaannya seperti apa ya. Nah, kalau di Python itu cukup ketik baris kode print lalu hello world dalam kurung hello world. Nah, kalau Java nih panjang nih, kita harus nulis kelas hello world, public static void main string, system out print hello world. Cukup panjang ya, beda dengan Python. Nah, kalau JavaScript lumayan singkat juga, hampir sama kayak Python. Dia cukup console log hello world. Nah, kalau PHP buka kurung siku, tanda tanya PHP, echo hello world, dan tutup kurung. Nah, itu. Jadi Python ini cukup mudah dalam penulisan sintaknya. Poin kuncinya, dengan Python, kamu hanya perlu menulis satu baris kode. Ini membuat proses belajar lebih cepat dan fokus pada logika. Di mana Python bisa digunakan dan alatnya apa aja nih? Oke, Python bisa digunakan di Visual Studio Code, kode editor serbaguna yang sangat populer. Lalu, bisa digunakan di PyCharm, khusus untuk bahasa pemrograman Python. Bisa juga di Jupyter Notebook, cocok untuk data science dan visualisasi. Lalu, Google Colab. Nah, saat ini kita akan belajar dengan Google Colab. Kenapa pakai Google Colab? Yuk, simak terus. Google Colab, singkatan dari Google Collaboration. Platform gratis yang memungkinkan kita menulis dan menjalankan kode Python langsung dari browser. Jadi cukup pakai browser, kita buka alamat websitenya, itu kita langsung bisa ngoding di dalam browsernya, nggak perlu pakai kode editor yang lain gitu, dan bisa langsung ke generate. Tidak perlu instalasi, kamu tidak perlu repot menginstal Python atau library lainnya di komputermu, cukup buka browser dan mulai coding. Berbasis cloud, kode dan proyekmu tersimpan di Google Drive, jadi bisa diakses di mana saja. Jadi dia terkoneksi dengan Google Drive ya, karena sama-sama produk Google, jadi dia terkoneksi dengan Google Drive. Jadi file-file Python kita atau kerjaan kita itu bisa langsung terkoneksi di Google Drive kita. Oke, lanjut. Tujuan pelatihan ini, tujuannya adalah sederhana. Kami ingin menunjukkan padamu bagaimana Python bisa menjadi alat yang sangat kuat, terutama untuk bidang data analis. Kami akan membuktikan bahwa kamu tidak perlu jadi seorang programmer ahli untuk bisa memulai
pemrograman dengan Python. Lalu, dengan alat yang tepat seperti Google Colab, siapapun bisa langsung mencoba dan membuat sesuatu yang keren dari data. Apa sih yang akan kamu dapatkan di pelajaran kali ini? Pertama, kamu akan memahami konsep dasar analis data. Lalu, kamu akan melihat contoh langsung bagaimana cara mengambil, membersihkan, dan memvisualisasikan data. Jadi data itu dari banyak data nggak semuanya bisa langsung dipakai. Data itu harus diolah juga dulu. Nah, pakai Google Colab itu bisa. Lalu, kamu akan termotivasi untuk mencoba sendiri dan melihat potensi besar yang ada di bidang ini. Data analis. Sederhananya, data analis ini adalah orang yang tugasnya mengubah data mentah menjadi wawasan yang berharga. Mereka seperti detektif yang mencari tahu cerita apa yang tersembunyi di balik angka-angka. Jadi data yang banyak banget gini ya, orang lain tuh bingung. Nah, data analis ini yang bekerja nih untuk menganalisa, membersihkan data agar data itu bisa digunakan atau dipublikasikan. Bagaimana caranya? Pertama, mengumpulkan data atau mengambil data dari berbagai sumber. Membersihkan data, merapikan data yang berantakan atau tidak lengkap. Lalu, menganalisis datanya, mencari pola, tren, atau hubungan satu sama lainnya. Lalu, membagikan wawasan, menyampaikan hasil temuan melalui grafik dan laporan. Nah, pada saat ini kita akan menggunakan Python untuk data analis. Kenapa Python menjadi pilihan utama? Yang pertama adalah library-nya kuat. Python punya banyak library yang dibuat khusus, mudah dibaca. Sintaksnya bersih, membuat kode analis data jadi lebih mudah. Komunitasnya besar, banyak tutorial dan dukungan yang lain. Beberapa tools yang wajib ada di Python dalam menganalisis data. Yang pertama nih, ada NumPy, fondasi utama untuk perhitungan matematis yang efisien. Lalu Pandas, alat untuk mengolah, membersihkan, dan manipulasi data. Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visualisasi data dan membuat grafik. Jadi kalau misalkan mau bikin bar chart atau pie chart, itu kita harus import dulu nih library Seaborn atau Matplotlib gitu. Langkah pertamanya nih, kita harus mengambil data dulu nih. Tujuannya memuat dataset ke Google Colab agar kita bisa mulai menganalisnya. Nah, kita pakai kode yang ini. Oke, makanya siapkan file datanya. Kebetulan kita sudah buat ya datasetnya dengan nama data penjualan.csv di komputer kita. Nanti saya kasih tahu contohnya melalui Google Colab langsung ya. Lalu di Google Colab, klik icon folder di sisi kiri layar. Klik icon upload, terus pilih file data penjualan CSV dan tunggu sampai proses selesai. Oke? Kalau kodenya seperti ini, nanti kodenya kita masukkan kode ini di Google Colab. Seperti apa tampilannya atau apa reaksinya nanti kita lihat langsung ya. Lanjut. Langkah keduanya itu eksplorasi data awal, yang mana untuk memahami isi struktur dan tipe data dari dataset yang kita miliki. Cek ringkasan data untuk melihat jumlah baris kolom dan tipe data. Lalu, penting untuk tahu kolom mana nih yang bisa dihitung dan mana yang bisa dikelompokkan. Lihat statistik deskriptif dalam kolom numerik untuk mengetahui nilai rata-rata, min, dan max secara cepat. Kodenya seperti ini. Nanti kita tes. Lalu langkah 3, kita analis nih. Kita analisa datanya tuh seperti apa. Tujuannya mengambil wawasan dasar dengan pengelompokan data. Yang pertama,
kita akan hitung total jumlah produk yang terjual, masing-masing produk itu terjual dengan kuantiti berapa, lalu hitung total penjualan untuk per kategori, misalkan kategorinya apa, A, B, C, D. Oke. Lalu kita akan melakukan hitung total penjualan untuk setiap cabang atau setiap tokonya. Lalu langkah 4-nya, setelah kita mengecek data-datanya seperti apa, lalu kita memvisualisasi datanya. Oke. Tujuannya itu menampilkan produk yang paling laku dan tren penjualan bulanan. Langkah pertama, kita buat bar chart untuk melihat produk apa yang paling laku berdasarkan jumlah unit terjual. Buat line chart untuk melihat tren penjualan dari bulan ke bulan. Jadi untuk visualisasi pertama ini kita akan menggunakan bar chart dan line chart untuk ditampilkan. Oke, kode seperti ini ya. Lalu kita akan melakukan visualisasi data yang kedua. Tujuannya menampilkan tren penjualan bulanan. Nah, buat line chart untuk melihat tren penjualan dari bulan ke bulan. Jadi kita akan membuat visualisasi data menggunakan atau menampilkan dengan tampilan line chart karena itu lebih bagus untuk ditampilkan, karena di 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, bagusnya kita pakai line chart. Kodenya seperti ini. Lalu visualisasi data yang ketiga, kita akan menyajikan hasil analis dalam bentuk grafik yang mudah dipahami. Buat pie chart untuk melihat proporsi penjualan setiap kategori. Ini adalah cara terbaik untuk menunjukkan kontribusi setiap bagian terhadap keseluruhan. Oke, kode seperti ini ya. Lanjut. Nah, di visualisasi data keempat, kita akan menyajikan hasil analis dalam bentuk grafik yang mudah dipahami. Langkah-langkahnya, buat bar chart untuk membandingkan total penjualan dari setiap cabang. Jadi kita akan membuat perbandingan setiap cabang, di cabang mana nih yang bakal atau yang lebih tinggi penjualannya dan cabang mana yang paling rendah. Oke, kodenya seperti ini ya. Lanjut, di visualisasi data yang kelima. Tujuannya adalah menganalisis perilaku pelanggan dan metode pembayaran yang paling populer. Bagian yang kita pakai adalah bar chart atau pie chart. Kebetulan kita bakal pakai bar chart ya, untuk melihat sebaran metode pembayaran. Jadi si pelanggan ini pakai pembayaran apa nih yang paling favorit kah? Apakah transfer, apakah kartu kredit, atau cash gitu ya. Kodenya seperti ini. Oke, lanjut. Setelah kita menganalisa data, lalu kita membuat visualisasi data, tidak lupa kita menyimpulkan data dari yang sudah kita olah itu. Nanti akan tampil data yang seperti ini ya. Apakah benar tampilannya? Nanti kita tes langsung dari Google Colab-nya. Lalu tidak lupa langkah terakhir, ketika kita sudah menganalisa, sudah membuat visualisasi data, lalu jangan lupa untuk mengekspor atau mendownload hasil dari kerja kita dengan cara seperti ini. Oke, klik di menu atas Google Colab, pilih file, lalu download dan klik IPYNB. Ini formatnya ya, atau ekstensinya ya. Oke, yuk langsung kita coba ngoding di Google Colab. Ketik aja Google Colab, lalu pilih website Google Colab-nya. Jika teman-teman ingin membuat proyekan baru, bisa diklik New Notebook, tapi kita sudah membuat proyekannya, tinggal kita buat dan lihat grafiknya seperti apa dan bagaimana cara untuk input datanya dan untuk download hasil analisa kita. Kita open Colab aja di sini.
Lalu kita pilih kebutuhan namanya, saya namakan ruang guru. Oke, sudah terbuka. Oke, sudah terbuka. Ini kode-kode yang tadi sudah kita presentasikan di PowerPoint. Nah, pertama kita coba klik yang ini. Kita pilih ini, upload. Masukkan datasetnya. Namanya data penjualan, open. Oke. Klik OK. Tunggu sebentar. Sudah masuk ya. Seperti apa hasilnya? Coba kita klik yang ini untuk melihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Ada penjualan smartwatch menggunakan kartu kredit. Rating pelanggannya 4, cabang Jakarta. Kategori termasuk gadget. Oke. Nah, juga di sini teman-teman juga bisa nanya nih sama AI. Maksud dari baris-baris ini itu apa? Kenapa Google Colab itu rekomend? Karena ketika kita ingin menjalankan atau membuat project, kita bisa dibantu dengan AI atau Gemini. Klik aja di sini, jelaskan kode, maka nanti akan keluar penjelasannya apa kodenya. Nah, penjelasan seperti ini. Import Pandas SPD. Baris ini mengimpor library Pandas yang merupakan alat penting untuk bekerja dengan data dalam format table atau data frame di Python. SPD ini sebagai PD, memberikan alias PD untuk memudahkan pemanggilan fungsi Pandas. Bagian ini ya. Tuh. Lalu coba kita bagian terakhir, display DF penjualan head. Baris ini menggunakan fungsi display untuk menampilkan 5 baris pertama dari data frame yang kita input ini. Kita upload yang ini. Oke. Lanjut coba kita angka kedua. Angka kedua itu kita ingin mengecek info penjualan. Coba kita play. Kan teman-teman bisa ketik kodenya seperti ini. Oh, sudah, tinggal kita play aja. Nah, hasil seperti ini. Ada total harga, rating pelanggan. Tuh. Lalu kita bisa lanjut untuk mengecek statistik deskriptifnya dengan kode atau script df penjualan deskriptif. Kita coba play. Nah, di sini kelihatan ada count, main, minimal, standar, 25%, 50%, 50%, dan maksimal. STD ini itu nanti coba kita kalau teman-teman bingung ini apa aja, semuanya coba kita tanyakan ke Gemini. Oke. Kalau count itu jumlah nilai, main itu rata-rata. Jadi kalau misalkan main ini rata-rata, dari rata-rata penjualan atau pelanggan itu 3 mendapatkan nilainya. Rata-rata harganya itu sekitar 4 jutaan atau 4 jutaan ya. Lalu total harga pembelian itu sekitar 24 jutaan. Lumayan ya. Kalau minimal, nilai minimum dalam kolom. Seperti ini hasilnya. Nanti kita coba baca ya. Hasilnya seperti apa di visualisasi datanya. Lanjut ke langkah ketiga, mencari produk terlaris berdasarkan jumlah. Kodenya seperti ini. Kita diminta untuk kelompokkan data berdasarkan produk dan jumlahnya. Coba kita jalankan. Oke, di sini smartwatch paling tinggi penjualannya dan terendah itu adalah router. Smartwatch itu penjualannya sebanyak 4.602 unit. Lalu kita mencari total penjualan per kategori. Oke, kita coba jalankan kodenya. Di sini aksesoris yang paling banyak
bukan, elektronik yang paling banyak. Lalu diikuti oleh gadget dan aksesoris. Jika teman-teman mau tahu lebih jelas kode-kodenya ini, teman-teman bisa klik ini tadi yang seperti saya jelaskan tadi ya. Kita klik logo Gemini ini, terus jelaskan kode. Nanti keluar di bagian sini atau nanti bagian di bawah. Nanti bisa dipindahin aja posisinya. Oke, seperti ini ya. Oke, lanjut ke penjualan per cabang. Kita mencari cabang mana nih yang paling tinggi penjualannya gitu. Coba kita cek ya. Kita jalanin kodenya ini. Nah, ternyata Makassar paling tinggi penjualannya dengan total penjualan sekitar 46 juta atau berapa ini ya, karena nggak ada komanya. Oke, dan paling terkecil itu Jakarta penjualannya. Oke, langkah berikutnya adalah visualisasi data, di mana kita akan melihat grafik datanya seperti apa. Apakah sesuai dengan hasil dari analisa datanya atau berbeda. Oke. Kita mencari penjualan tertinggi. Kodenya seperti ini ya. PLT show ini untuk menampilkan grafiknya ya. Kalau misalkan PLT show-nya nggak ada, nanti grafiknya nggak ada. Coba kita jalankan dulu. Nah, di sini betul ya, smartwatch penjualannya lebih tinggi di antara barang-barang yang lain ya, dan router itu penjualan terendah. Rata-rata semuanya di atas 4.000 ya penjualannya per unitnya. Lanjut, kita ingin melihat grafik penjualan per kategori. Coba kita jalankan kodenya. Nah, kita di sini menggunakan diagram atau visualisasi dengan pie chart. Di sini penjualan tertinggi itu betul ya elektronik, lalu keduanya gadget dan aksesoris yang terakhir. Nah, di sini kita coba tadi sudah tahu, itu sudah kita cek kalau misalkan Makassar itu penjualannya tertinggi, tapi kita butuh visualisasinya seperti apa. Coba kita jalankan. Ya, di sini Makassar ya paling tinggi penjualannya, dan paling kecil Bandung. Oh, Bandung ya. Mungkin tadi kita salah lihat, nggak berurutan ya. Kenapa Bandung? Ini mungkin ada perbedaan ya. Coba kita tanya sama Gemini gimana caranya. Karena di sini Jakarta sama Bandung masih tinggian Bandung ya. Mungkin karena tipis ya. Coba kita tanyakan ke Gemini di sini. Transformasi kode. Kenapa cabang terendah penjualannya itu Bandung, sedangkan tadi di analisa data Jakarta yang terendah. Coba kita klik, nanti dia akan otomatis mencari tahu salahnya di mana, dan otomatis bakal merubah kode kita yang gini. Oke, nah tanda merah ini dihilangkan dan diganti dengan yang ini. Oke, ini otomatis di-generate sama si AI Gemini-nya. Kalau kita terima dan jalankan, kita coba lihat ya apakah berubah jadi Jakarta yang terakhir. Iya betul, berubah jadi Jakarta yang terakhir sesuai dengan yang tadi kita lihat tadi ya di analisa pertama ya. Lalu kita membuat tren bulanan ya. Tren bulanan ini kita menggunakan line chart yang mana line chart ini lebih efektif ketika kita melihat analisa waktu ya. Kita jalankan. Nah, seperti ini.
Grafik menunjukkan bahwa penjualan tertinggi itu ada di bulan 3. Lalu di pertengahan bulan naik turun dan di akhir tahun itu menjadi meningkat penjualannya. Oke, lanjut kita ke lihat metode pembayaran mana yang paling dipilih oleh customer. Di sini metode pembayaran yang paling dipilih customer adalah transfer, lalu e-wallet, kartu kredit, dan cash. Oke, terakhir kita ambil kesimpulannya. Kesimpulannya dari hasil analisa kita adalah, dari analisis data penjualan ini terlihat bahwa smartwatch adalah produk dengan kuantitas unit terjual tertinggi, betul ya. Sementara kategori elektronik menyumbang omset terbesar. Lalu cabang Makassar memimpin dalam hal total kuantitas unit yang terjual. Nah, lalu berdasarkan analisa ini, kita melakukan tindakan apa nih? Pertama, kita harus fokus pada produk terlaris, kuantitas dan omset karena smartwatch, speaker, dan handphone memiliki kuantitas penjualan yang tinggi. Lalu kita buat strategi untuk cabang Makassar. Cabang Makassar memiliki kuantitas penjualan tertinggi. Pelajari faktor-faktor keberhasilan ini dan coba terapkan di cabang lain yang menjualnya lebih rendah. Lalu manfaatkan tren bulanan. Tren bulanan. Seperti yang tadi kita lihat, tren bulanannya itu akhir tahun itu penjualan naik dan awal tahun di bulan 3 itu penjualan naik. Kita harus baca itu agar bisa mengambil keputusan yang tepat. Mungkin juga bisa melakukan optimalkan metode pembayaran karena transfer yang paling populer. Pastikan proses pembayaran via transfer mudah dan cepat. Pertimbangkan juga promosi untuk metode pembayaran lain seperti e-wallet atau kartu kredit untuk mendorong penggunaannya. Baik, itu secara singkat gambaran kita menganalisa data, visualisasi data, dan menyimpulkan dan memberikan sugesti dari analisa data kita. Lalu yang terakhir kita download hasil ini menjadi IPYNB. Caranya klik aja file, download, dan pilih ini. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.